Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Senin, 21 Oktober 2024, Pekan Biasa ke-29. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 2, ayat 1 sampai dengan 10. Saudara-saudara, kalian dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosamu. Kalian hidup di dalamnya karena kalian mengikuti jalan dunia ini. Karena kalian menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang kini bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara orang-orang durhaka itu, ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging, serta pikiran yang jahat. Jadi, pada dasarnya, kita ini orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti yang lain itu. Tetapi terdorong oleh kasih-Nya yang besar, yang telah dilimpahkan kepada kita, Allah yang kaya dengan rahmat, telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati karena kesalahan kita. Jadi, kalian diselamatkan berkat kasih karunia. Di dalam Kristus Yesus itu, Allah telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat di surga bersama dengan Dia. Dengan demikian, Allah bermaksud di masa yang akan datang menyatakan kasih karunia-Nya yang berlimpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab berkat kasih karunia, kalian diselamatkan oleh iman. Keselamatan itu bukanlah hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Jadi, keselamatan itu bukanlah hasil pekerjaanmu. Maka jangan sampai ada yang memegahkan diri. Sebab sesungguhnya kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Namun Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaan itu." Lalu ia menyampaikan kepada mereka suatu perumpamaan. Ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan harta bendaku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.'
Tetapi Allah berfirman kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, perumpamaannya yang diberikan Tuhan mengenai orang yang menyimpan harta sebanyak-banyaknya dan menikmatinya, mengajarkan kepada para pendengarnya arti dan manfaat harta. Pertama, harta tidak dapat menjamin kehidupan abadi kita. Kemampuan kita mengelola harta itu terbatas. Warisan yang kita berikan, sebanyak apapun kepada keturunan kita, tidak menjamin bahwa harta itu tidak akan habis. Kedua, harta bukan untuk dinikmati sendiri, melainkan juga berkat bagi orang lain. Sebagai orang tua, kita tidaklah mempunyai keinginan menumpuk harta untuk diri sendiri. Kita mengumpulkan harta untuk anak-anak kita atau anggota keluarga kita agar hidup dan masa depan mereka terjamin. Kadang-kadang dalam bayang-bayang rasa khawatir akan masa depan mereka, kita bekerja keras menyiapkan warisan untuk anak-anak dan mendorong mereka untuk mandiri. Kecemasan kita semakin tinggi ketika kita sendiri masih meninggalkan beban utang dan persoalan bisnis kepada anak-anak yang tidak paham apapun tentang pekerjaan kita. Injil hari ini mengajak kita untuk perlu memberikan warisan yang terbaik untuk anak-anak, dan warisan itu bukanlah hanya soal kekayaan, aset, melainkan juga warisan iman yang menjamin hidup mereka. Benar bahwa warisan iman itu pokok, tetapi anak-anak juga memerlukan warisan jasmani untuk modal hidup mereka. Namun itu tidak berarti bahwa kita mengejar harta sampai melupakan kehidupan iman kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, Engkaulah harta dan jaminan hidup sejati. Semoga segala milik dan harta kami digunakan untuk kemuliaan nama-Mu, serta kami warisi untuk kebaikan keluarga kami dan banyak orang. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.